Bersama saya, Miguel Martin sebagai host untuk sejarah. Pembahasan sejarah kali ini adalah mengenai proklamasi kemerdekaan beserta dengan terbentuknya NKRI. Dengan saya, Miguel Martin, dan dengan dua narasumber kita, yaitu Muhammad Jidan Kemal dan Kirana Sekar Hapsari. Mari kita mulai saja dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya sediakan. Mungkin saya akan mulai dulu ya dari peristiwa proklamasi itu seperti apa. Bisa dimulai? Peristiwa proklamasi itu terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia dilangsungkan pada Jumat 17 Agustus 1945 berdasarkan tahun kalender Jimu Jepang. Teks proklamasi dibacakan oleh Pak Insinyur Soekarno dan Pak Hatta. Kemerdekaan berlangsung di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Sebelumnya, Muhammad Hatta meminta untuk golongan-golongan muda yang bekerja di kantor Berita Damai untuk memperbanyak teks proklamasi dan menyiarkannya ke seluruh Indonesia. Seperti dikutip dari Pasti Bisa Sejarah Indonesia oleh tim Ganesha Operation, bertugas untuk menyebarkan berita tentang kemerdekaan Indonesia. Sekian dari pendapat saya tentang pertanyaan tadi. Terima kasih untuk jawaban dari pertanyaan pertamanya. Mari kita mulai dengan pertanyaan keduanya yang sudah saya sediakan. Bagaimana terbentuknya NKRI itu tersendiri? Bisa dimulai dengan Kirana? Jadi pada tanggal 14 Agustus 1950, Pertemuan dan Senat RIS mengesahkan UUDS NKRI hasil panitia bersama. Akhirnya dalam rapat gabungan Parlemen dan Senat RIS tanggal 15 Agustus 1950, Presiden RIS IR Soekarno membacakan piagam terbentuknya NKRI. Jadi NKRI itu terbentuk dari rapat parlemen. Oh, begitu jadi terbentuknya NKRI. Iya. Jadi dari penjajahan kita mulai merdeka. Oke, begitulah, simpel lah. Terus akhirnya terbentuk NKRI 5 tahun kemudian baru terbentuk. Ya, betul. Oke. Kita lanjutkan dengan pertanyaan ketiga. Oke. Makna dari proklamasi itu sendiri apa bagi kalian? Mungkin ada yang bisa menjawab? Saya bisa menjawab. Saya akan coba menjawab ya. Saya punya data di sini, beberapa data yang sudah saya persingkat dan perjelas gitu. Apa saja makna proklamasi kemerdekaan? Yang pertama tuh identitas Indonesia tuh menjadi kuat. Dengan kemerdekaan ini tuh Indonesia menjadi negara yang satu, yang utuh. Jadi kita bisa bangga dengan Indonesia itu. Yang pertama ya. Yang kedua adalah kebinekaan tanpa diskriminasi. Jadi dengan kita merdeka, bangsa Indonesia akan mendapatkan keadilan sosial tanpa diskriminasi. Jadi semua rakyat Indonesia itu adalah sama, tanpa diskriminasi. Jadi semuanya adil karena kemerdekaan. Yang ketiga, yang terakhir, mengajarkan nilai-nilai sosial seperti nilai-nilai keadilan, nilai-nilai kesatuan, nilai-nilai kebersamaan di masyarakat Indonesia. Jadi masyarakat Indonesia tuh bisa saling membantu, bisa saling bisa saling Support. iya, saling support satu sama lain. Itu sih menurut saya makna-makna dari makna proklamasi Indonesia. Sekian dari saya ya. Maaf saja, pertanyaannya belum selesai sampai situ. Kita mungkin akan lanjutkan dengan pertanyaan terakhir. Ya, kita mulai dengan pertanyaan terakhirnya ya. Untuk pertanyaan terakhirnya adalah sebagai generasi muda nih kita dalam mempertahankan NKRI itu ketentuannya seperti apa? Atau cara-caranya misalnya gitu. Bisa dijawab? Mungkin saudara Kirana ingin menjawab, silakan Kirana. Oke, jadi kayak bisa jadi dari peran generasi muda
itu sangat penting banget buat kayak membangun apa namanya? Semangat nasionalisme. Seperti kayak bikin acara-acara 17 Agustusan untuk kayak apa namanya? Mempersatukan anak-anak muda gitu. Ya, dan biar selalu mengingat apa namanya? Jasa-jasa para pahlawan. Ya, ya. Jadi mereka juga berkontribusi secara signifikan dalam memperkuat fondasi negara dan menjaga kedaulatan Indonesia. Jadi begitu jawaban kami ya tentang proklamasi. Dengan generasi-generasi hebat seperti kami sekarang, kami yakin ke depannya generasi kami akan bisa meneruskan Indonesia ini selama puluhan tahun ke depan. Itu saja podcast dari kelompok kami. Dengan saya kembali host sebagai Miguel Martin dan narasumber-narasumber saya yang sangat terpercaya bisa dibilang. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih.